Dan KPK hari ini pemirsa memberikan informasi yang juga lumayan mengejutkan ya, di mana KPK menerima uang aset Taspen nilainya 883 miliar rupiah lebih. Uang tersebut berasal dari kasus investasi fiktif perusahaan dengan terdakwa Ekiawan Heri Primarianto. Ya, inilah dia pemirsa tumpukan uang yang diperlihatkan oleh KPK, di mana surat berita acara serta plakat bertuliskan 883 miliar 38.394.268 rupiah. Dari PLT Deputi Penindakan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu diterima Direktur Utama PT Taspen Roni Hanintio Aprianto. Ini dia nominalnya ya, 300 miliar dari total 883 miliar. Serah terima dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primarianto yang telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. KPK memamerkan uang hasil rampasan senilai 300 miliar rupiah terkait kasus investasi fiktif PT Taspen. Bungkusan plastik yang berisi uang ini disusun menjulang di tembok dan menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit, ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke Pak Dirut gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh benar nggak sih ini diserahkan, jangan-jangan nggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan, seperti itu. Nah, ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Atas nama manajemen Taspen, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK beserta seluruh aparat penegak hukum atas kerjasama, dedikasi dan sinergi yang telah terjalin hingga terwujudnya proses recovery atau pemulihan aset yang kita saksikan hari ini. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.959,3 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Pemirsa, Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya mendesak gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS, kembali mendatangi Polda Metro Jaya didampingi dengan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya Ahmad Kosinudin, salah satu tujuan kedatangannya untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu lalu, namun permintaan itu belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Resmond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali pihak sana mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh, jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, adalah sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikutnya, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini, nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Sebelumnya Roy Suryo CS walk out dari audiensi publik tim reformasi Polri setelah dilarang bicara karena berstatus tersangka. Ketua tim Jimli Asidiki menegaskan komisi tak bisa berdialog dengan peserta yang sedang tersangkut kasus hukum. Dan juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Roy Suryo CS melakukan walk out dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walk out setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat, berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman
kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya. Memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih berkaitan tentang ijazah, pemirsa, KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah berkas ijazah Presiden ke-7 RI itu. Jadi sempat viral beberapa hari yang lalu, pemirsa, ketika sidang KIP ya. KPU Solo akhirnya membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Pihaknya menegaskan masih menyimpan berkas dokumen-dokumen termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran kala itu. KPU Solo juga menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 Ini ya. sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Pemirsa, sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah Presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah legalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat, mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi, namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon minta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR hingga DPRD. Kami melihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik, saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya.
Sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah, tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya. Apakah dari soft copy, apakah dari... Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usulan mediasi pun mencuat. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askebat, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh.